ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب لا نرجع حتى نرد بدرا أبدا بعدها. امضوا. Engkau akan menyaksikan seseorang yang begitu sombong, hingga kesombongannya menjadikan ia bergelar Fir'aunnya umat Muhammad. Dan betapa jenius strategi perang Nabi Muhammad tanpa pasukan besar, tanpa perlengkapan mewah, tapi mampu membungkam kekuatan yang jauh lebih besar. Dan langit pun terbuka. Ribuan malaikat turut ambil bagian dalam peperangan. Ini bukan mitos, bukan dongeng. Ini kisah nyata yang tercatat dalam sejarah dan mengguncang dunia. Inilah Badar. Tepat pada tahun kedua Hijriah, dari arah utara, derap kaki kuda memecah debu kota Makkah. Seorang penunggang muncul, membawa kabar tentang kondisi yang genting. Saat itu, Nabi Muhammad menggerakkan sejumlah sahabat untuk mencegat kafilah Quraisy yang melintasi dekat Madinah, guna merebut kembali harta kaum muslimin yang dahulu dirampas saat hijrah. As-silah, as-silah! Ya ma'syar al-muhajirin wal-ansar, nadabakum ar-rasul lil-khuruj ilaiha. As-silah, as-silah ya ma'syar al-muslimin. Namun rencana ini bocor. Abu Sufyan, pemimpin kafilah, segera mengubah jalur perjalanan untuk menghindari penyergapan. Ia juga berhasil mengirim seorang penunggang kuda ke Makkah, membawa pesan mendesak, kafilah dalam bahaya. Mendengar kabar itu, Abu Jahal, pemimpin utama kafir Quraisy, kemarahannya memuncak. Harga dirinya merasa diinjak-injak. Dendam yang selama ini ia pelihara, akhirnya mendapatkan momentum untuk meledak. Kesunyian Makkah mendadak berubah. Ketegangan merebak. Kota itu kini sibuk. Senjata, kendaraan, baju perang. Semua dipersiapkan. Semua bersiap menuju satu tujuan, perang. Di garis depan, Abu Jahal memimpin penuh ambisi. Bukan hanya komandan, ia juga penggerak. Ia keliling mengumpulkan para kepala suku, memastikan setiap pasukan terbaik turun ke medan laga. Ia ingin Badar menjadi bukti kekuatan Quraisy. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada Umayyah bin Khalaf, majikan lama Bilal, penyiksa tanpa belas kasih. Dulu ia puas menyiksa budaknya yang lemah. Kini, ia sendiri yang gemetar. Satu sabda Nabi menghantui pikirannya, bahwa Umayyah akan mati di tangan seorang Muslim. Meski Umayyah tidak beriman, bahkan sangat memusuhi Nabi, tapi ia sadar bahwa Muhammad adalah satu-satunya orang yang selalu benar ucapannya dan tak pernah dusta. Ketakutan menahannya untuk turun ke medan perang. Tapi Abu Jahal tak tinggal diam. Ia datangi Umayyah, mendesaknya ikut. Bujukan tak mempan, maka ia pakai cara lain. Ejekan, hinaan, dan tekanan. Abu Jahal tahu, bagi orang seperti Umayyah, kehormatan palsu lebih menakutkan dari kematian. Akhirnya Umayyah pun ikut ke medan Badar. Dan ketika sudah siap, tampak deretan pasukan dengan perlengkapan perang mewah, memenuhi jalanan Makkah. Hampir seluruh kepala suku Makkah ikut berangkat ke Badar bersama jenderal dan prajurit terbaiknya. Sepanjang perjalanan, kaum wanita melantunkan syair penyemangat sekaligus hujatan bagi Nabi dan para sahabat. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahal memimpin di barisan depan. Penuh keyakinan akan meraih kemenangan dengan mudah. Sebelum pertempuran benar-benar pecah, Abu Jahal telah menerima 2 kali peringatan dari kaumnya. Peringatan pertama datang saat mereka masih dalam perjalanan.
Seorang penunggang kuda memberitahu bahwa kafilah dagang telah berhasil lolos dari ancaman. Karena itu, ia menyarankan agar pasukan kembali ke Makkah. Beberapa kepala suku menyetujui saran itu dan mengajak untuk mundur. Sebab tidak ada gunanya berperang dengan kaum muslim yang kebanyakan masih memiliki hubungan darah dan kekerabatan. Namun, kesombongan Abu Jahal telah menutupi nuraninya. Dengan angkuh ia menolak keras ajakan tersebut. ونطعم الطعام ونسقي الخمر لا نرجع حتى نرد بدرا لنا أبدا بعدها فامضوا. Kembali, peringatan kedua datang. Kali ini bukan dari orang sembarangan. Dari Umair bin Wahab, jenderal perang Quraisy, sang ahli strategi, intelijen utama kota Makkah. Ia diutus untuk mengintai kekuatan pasukan Muhammad. Dengan pengalamannya dalam dunia militer, ia memata-matai kekuatan pasukan Muslim. Umair kembali dengan laporan yang mengejutkan. Pasukan Muslim hanya sekitar 300 orang. Nyaris tanpa perlengkapan. Hanya senjata seadanya. Namun, kata Umair, ada sesuatu yang mengerikan dalam barisan itu. Sesuatu yang tak tampak, tapi cukup untuk menghancurkan ribuan. إنهم 300 رجل البلايا تحمل المنايا فما خير العيش بعد ذلك. Mereka pasukan yang siap mati, tegas Umair. Mereka tidak berperang demi dunia, tapi demi keyakinan. Melawan mereka, sama saja menyerahkan nyawa. Pulang adalah pilihan paling masuk akal. Para kepala suku mulai goyah. Mereka kenal siapa Umair. Setiap analisanya jarang meleset. Dan kali ini, tatapan matanya penuh keyakinan, penuh kecemasan. Namun Abu Jahal tetap berdiri pongah. Kesombongannya menutup pendengaran. Utbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang Makkah, menyuarakan penolakan keras untuk perang. Namun Abu Jahal tak kalah keras. Argumen berubah menjadi perdebatan. Saling tuding, saling desak, antara akal yang mengajak pulang, dan nafsu yang mengajak bertempur. Maka pecahlah perdebatan panas di antara para pemimpin Quraisy. Di satu sisi suara bijak, di sisi lain suara keras kepala. يجبن عن لقاء محمد ولكن ابنه في أصحاب محمد. Begitulah kondisi barisan kaum kafir. Dari kejanghan, mereka tampak kokoh, megah, tapi hati mereka tercerai-berai. Tak satu suara. Ada yang diam-diam ingin kembali, ragu dan takut. Ada pula yang mendorong maju, bukan karena yakin, tapi karena gengsi dan amarah. Jumlah mereka 1000 lebih. Kaum muslim hanya 300. Namun semua sudah terlambat. Genderang perang telah ditabuh. Komando telah diberikan. Tak ada ruang untuk mundur. Abu Jahal berdiri paling depan, menolak kalah, menolak pulang. Dan semua, suka tidak suka, harus ikut langkahnya. Harus maju. جاءتكم قريش بأفلاذ أكبادها. Maka disinilah, di lembah Badar, dua kekuatan tak seimbang berhadapan. Yang satu datang dengan iman, yang lain datang dengan dada penuh dendam, kesombongan dan amarah. Di antara barisan itu, terselip getir. لا حول ولا قوة إلا بالله ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع. Seorang ayah mengangkat pedang di hadapan darah dagingnya sendiri, anaknya. Seorang paman memandang keponakannya, bukan dengan kasih, tapi dengan dendam. Seorang mantan budak kini berdiri sebagai prajurit merdeka, menatap majikannya yang penuh ragu dan takut. Mereka saling menatap. Tatapan yang tak bisa diuraikan kata. Antara cinta yang masih terasa, dan jalan hidup yang tak bisa ditawar. Sebelum perang Badar benar-benar pecah, sebuah duel tanding diadakan di tengah medan. Sebagai pembuka, 3 pendekar terbaik kaum Quraisy maju ke depan. Utbah bin Rabi'ah, sosok yang kenyang akan pengalaman perang. Syaibah bin Rabi'ah, keras dan penuh dendam. Dan Al-Walid bin Utbah, pemuda tangguh keturunan bangsawan Quraisy. Mereka menantang kaum muslimin untuk bertarung 1 lawan 1. Tantangan itu disambut. Dari barisan kaum beriman, melangkah 3 ksatria mulia.
Hamzah bin Abdul Muthalib, singanya agama ini. Kekar dan tangguh, tak pernah gentar pada siapapun. Ali bin Abi Thalib, perpaduan sempurna, muda, cerdas, fisik kuat. Ubaidah bin Al-Harits, meski telah berumur matang, namun badannya tetap tegap. Duel dimulai. Hamzah berhadapan dengan Syaibah. Dalam satu tebasan yang cepat dan tegas, Hamzah mengakhiri pertarungan. Ali menghadapi Al-Walid dengan kelincahan, keberanian, dan kecerdasan. Ia menumbangkannya tanpa banyak kesulitan. Sementara itu, Ubaidah melawan Utbah. Pertarungan berlangsung sengit. Pedang beradu. Mereka saling menancapkan pedang pada tubuh tua. Langkah mulai limbung. Melihat Ubaidah terluka parah, Hamzah segera maju membantu. Dalam satu hentakan, Utbah tersungkur kalah. Ubaidah yang terkapar dibopong kembali ke barisan muslimin. Tiga pendekar Quraisy maju dengan dada membusung. Tapi tak satu pun dari mereka kembali ke barisan. Semua tewas di tangan para ksatria muslim. Duel pembuka itu jadi pukulan telak. Atmosfer Badar memanas. Semangat kaum muslimin melesat. Jumlah tak lagi berarti. Tak gentar meski mereka hanya sepertiga dari pasukan lawan. Abu Jahal memuncak amarahnya. Harga dirinya tercabik. Tangannya mulai memberi isyarat. Isyarat itu membuat pasukan Quraisy mulai melesat. Debu perang terangkat. Derap kaki mengguncang tanah. Tapi kaum muslimin tetap tenang. Tak satu pun yang bergerak tanpa perintah. Semua menanti strategi yang telah disusun Rasulullah, strategi yang tak hanya bermodal semangat, tapi diperhitungkan dengan cermat. Inilah saat kejeniusan itu diuji. Beliau menyusun pasukan menjadi 3 lapis. Lapis pertama, para pemanah. Tugas mereka jelas. Memperlambat dan mengikis kekuatan musuh sebelum menyentuh garis pertahanan. Lapis kedua, pasukan inti. Para pembawa tombak dan pedang. Berdiri gagah sebagai dinding utama pertahanan. Mereka tidak menyerang tergesa-gesa. Mereka menunggu. Lapis ketiga, pasukan cadangan. Memberikan rasa aman di tengah gempuran. Mereka menjaga sisi kanan dan kiri barisan, supaya kaum muslim tidak terkepung, karena musuh tidak bisa menyerang dari samping. Semua bergerak dalam koordinasi. Tak ada yang bertindak sendiri. Setiap regu menjalankan tugasnya sekuat tenaga. Dan pasukan inti tetap pada posisi siaga. Mereka menanti isyarat. Lalu momen itu datang. Ketika deru pedang mulai melemah, ketika musuh mulai kehilangan arah dan tenaga. Inilah saatnya. Nabi Muhammad memberi isyarat. Seketika, pasukan pedang melesat. Serangan mendadak itu menghantam musuh seperti gelombang yang menggulung pantai. Formasi bertahan kini berubah jadi formasi menyerang. Badar pun benar-benar pecah. Secerdas apapun strategi disusun, sekuat apapun taktik dirancang, 300 melawan 1000 tetaplah pertarungan yang tak seimbang. Itu artinya, setiap satu prajurit muslim harus dikepung, diserang, dan melawan 3, bahkan 4 pasukan musyrik sekaligus. Itu bukan tandingan. Itu jurang maut. Tapi di tengah badai itu, ada satu sosok yang paling sibuk, dan paling dekat dengan kematian. Baginda Nabi Muhammad, kekasih sang pemilik jagat raya. Tidak ada medan yang lebih berbahaya di Badar, kecuali tempat di mana beliau berdiri. Beliaulah yang pertama kali maju ke garis depan, menerobos gelombang musuh, memompakan keberanian ke dada para sahabat yang mulai goyah. Namun, pada saat-saat tertentu, beliau kembali ke tendanya. Bukan untuk beristirahat, tapi untuk bermunajat. Menengadahkan kedua tangannya ke langit. Memanggil sang pemilik alam semesta dengan suara gemetar. Ya Robbi, penuhilah janjimu. Ya Robbi, jika pasukan ini binasa, tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Air mata mengalir deras,
jatuh melewati pipi yang penuh kemuliaan. Dan langit menjawab, يا نبي الله بعد مناشدتك ربك. Tepat pada saat yang genting, ketika tenaga telah mencapai batas, ketika darah telah terlalu banyak mengalir, ketika harapan nyaris padam, Rasulullah menatap ke langit, matanya membelalak, hatinya bersinar. Jibril datang, memimpin ribuan malaikat dengan pedang terbakar, menyisir dari sisi kanan medan Badar. Dari sisi kiri, Mikail dan pasukannya mengepung, membelah barisan kafir. Mereka turun seperti kilat, bagaikan ombak yang menggulung setiap kesombongan. Pertempuran pun berubah. Tubuh-tubuh yang congkak, yang merasa tak terkalahkan, bergelimpangan. Mereka disambar tanpa tahu oleh siapa. Mereka jatuh tanpa sempat melawan. Abu Jahal, sang tiran Quraisy yang dikawal ketat oleh pasukan elit, tetap tak mampu bertahan. إيمان الدائرة اليوم لله ورسوله. Tubuhnya roboh, hancur bersama keangkuhannya. Dan Umayyah bin Khalaf, yang dulu menyiksa Bilal dengan kejam, أسر وفداء يتوب خلف أبعد عن الموت والنجاة. hari itu ia tersungkur hina, diinjak oleh bekas budaknya sendiri, lelaki hitam yang dulu ia rendahkan, kini berdiri sebagai pembela kemuliaan. Hari itu, langit benar-benar turun ke bumi. Dan Badar mencatat kemenangan paling gemilang dalam sejarah Islam. Bukan hanya karena jumlah musuh yang dilumpuhkan, tapi karena inilah pertempuran yang meruntuhkan jantung kekuatan Quraisy. Kemenangan ini kelak akan tercatat sebagai titik balik kebangkitan kaum muslim. Dari yang dulu terusir, menjadi sang penakluk. Badar mengubah peta sejarah. Bahwa kebenaran, bila diperjuangkan dengan iman dan dipimpin oleh penghambaan, akan menemukan jalannya.